Bismillah, kita lanjutkan kembali. Ketika daulah atau kerajaan Saudi Arabia pertama telah berdiri tegak dan dakwah sunnah sudah mulai menyebar di wilayah Dira'iyah dan sekitarnya, maka sudah barang tentu akan mendatangkan berbagai macam fitnah, ujian dan cobaan dari mereka tentunya yang tidak sepaham, dan pastinya dari penguasa atau Syarif Hijaz yang kekuasaannya merasa terganggu dengan munculnya Saudi Arabia. Bahkan kemudian dikeluarkan fatwa oleh Qadi atau Hakim Hijaz yang isinya menghukumi kafir Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para pengikutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah fakta. Siapa yang memulai mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan juga pelarangan ibadah haji bagi seluruh pengikut dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hingga beberapa tahun lamanya. Bahkan pernah suatu rombongan yang akan berangkat haji, namun di tengah jalan dihadang dan dipenjarakan oleh pemerintah Hijaz, meskipun belum sampai berita kepada mereka tentang pelarangan ibadah haji. Bahkan kemudian pada tahun 1790 Masehi, pemerintahan Hijaz di bawah pemerintahan Syarif Ghalib mulai mengadakan serangan-serangan militer ke berbagai wilayah yang ikut bergabung dengan Saudi Arabia. Namun ketika pada tahun 1812 Masehi Syarif Ghalib mengalami kekalahan peperangan melawan Saudi Arabia yang pertama, maka dia pun meminta bantuan ke pemerintahan Turki Utsmani, yang kemudian Turki Utsmani memerintahkan gubernurnya yang berada di Mesir, Muhammad Ali, untuk menyerang Saudiyah dengan pasukan yang dipimpin oleh anaknya, yakni Ibrahim Pasha, menghancur leburkan pusat kekuasaan Saudi Arabia pertama, bahkan menghancurkan rumah-rumah penduduk dan juga masjid-masjid, bahkan membunuhi kaum tua yang lemah, para wanita dan juga anak-anak. Bahkan kemudian mereka memotong telinga-telinga bangsa Saudi untuk diserahkan ke pemerintahan Turki Utsmani. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka akhirnya berakhirlah daulah Saudi Arabia pertama pada tahun 1817 Masehi. Bahkan yang sangat menyedihkan, Abdullah bin Saud, raja keempat Saudi Arabia yang pertama, ditangkap beserta keluarga dan pengikutnya. Kemudian beliau, Abdullah bin Saud, diarak di hadapan warga Turki Utsmani di Istanbul, kemudian dipancung atau dipenggal kepalanya di hadapan umum di gerbang Masjid Hagia Sophia. Dan yang sangat kejam, mereka memamerkan jenazah Abdullah bin Saud yang telah terpisah kepalanya selama 3 hari, baru kemudian dibuang ke lautan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Itulah bentuk kekejian Turki Utsmani kepada penguasa bangsa Arab. Walhamdulillah, dan akhirnya Allah telah menetapkan pada tahun 1901 Masehi, Abdul Aziz bin Abdurrahman mulai kembali menata Saudi Arabia, membangkitkan semangat pendukung-pendukungnya. Meskipun memang di tahun-tahun sebelumnya ada upaya dari para anak cucu Ibnu Saud untuk mengembalikan Saudi Arabia, namun tidak berhasil. Namun begitupun Raja Abdul Aziz belum bisa mengambil kembali wilayah Hijaz, yakni yang meliputi Mekah dan Madinah, karena masih dikuasai oleh Syarif Hussein. Dan kita pun harus paham bagaimana keadaan Turki Utsmani atau Ottoman kala itu, di mana khalifah yang terlama berkuasa yang terakhir adalah Sultan Abdul Hamid II, yang dicopot dari jabatannya pada tahun 1910 Masehi oleh bangsa mereka sendiri, yakni oleh kalangan nasionalis yang di-backup oleh militer dan juga Serikat Persatuan dan Kemajuan bersama kaum Turki muda yang semuanya di bawah organisasi Zionis Yahudi yang memang bergerak sudah lama ingin menghancurkan Turki Utsmani. Namun begitu, mereka para kaum nasionalis tetap mengangkat sultan-sultan pengganti yang mereka jadikan sebagai boneka saja, agar mereka terus bisa melanggengkan penjajahan mereka di Jazirah Arab. Dan fakta sejarah membuktikan pada tahun 1916 terjadi tragedi Sapar Belik oleh kaum Turki Utsmani di bawah pimpinan Jenderal Biadab Fahri Basha Laknatullah, di mana kala itu tengah berkecamuk Perang Dunia I, dan Turki Utsmani dengan sengaja menjadikan kota suci Madinah sebagai markas militer. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik.
bahkan menjadikan Masjid Nabawi sebagai gudang persenjataan. Dan menara-menara Masjid Nabawi pun dijadikan sebagai tempat untuk sasaran tembak. Dan yang hampir terjadi, naudzubillah, Fahri Basa ingin membongkar makam Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak terlaksana. Dan kemudian mereka melakukan pembantaian, genosida kepada kaum lemah, wanita dan anak-anak, dan mengusir sisa penduduk Madinah sebanyak 40.000 yang diangkut dengan kereta menuju negara Syria, Palestina, Irak, dan juga Turki Utsmani. Itulah fakta sejarah Turki Utsmani yang dibangga-banggakan oleh sebagian kaum muslimin sebagai khilafah, dan Syarif Hussein sebagai penguasa Hijaz yang berpusat di Mekah pun telah mengetahui keadaan Turki Utsmani yang sekarang, yang telah dikuasai oleh golongan Turki muda, nasionalis, dan Yahudi. Tapi beliau tetap setia di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Namun beliau tidak ridho melihat keadaan saudara sama muslim yang tengah menderita di Madinah, akhirnya menerima tawaran Inggris untuk bekerja sama melawan Turki Utsmani melalui jenderal dari Inggris T.E. Lawrence yang menjanjikannya juga akan dijadikan sebagai khalifah bangsa Arab. Maka kemudian setelah memenangkan pertempuran melawan Turki Utsmani dibantu Inggris dan mengusir sisa-sisa prajurit Turki Utsmani yang berada di Jazirah Arab, akhirnya Syarif Hussein memproklamirkan dirinya sebagai khalifah bangsa-bangsa Arab pada tahun 1924 ketika tahu Mustafa Kemal Atatürk telah meruntuhkan khilafah dan merubahnya menjadi negara Republik Turki.